Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar anak-anak? Baik, semoga kita selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan dan keselamatan, dan tidak lupa kita berdoa semoga wabah ini segera berakhir sehingga kita dapat belajar dengan tatap muka. Hari ini merupakan pertemuan kedua kita belajar online. Meskipun kita masih belajar dengan jarak jauh, semoga tidak menurunkan semangat kita dalam belajar ya anak-anak. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kemarin, kita sudah perkenalan dan meminta kalian untuk belajar mengenai materi bilangan berpangkat dan bilangan akar. Hari ini kita akan belajar mengenai materi bilangan berpangkat. Sebelum kita mulai, silakan kalian persiapkan terlebih dahulu alat-alat tulisnya. Bilangan berpangkat, bilangan bulat. Nah, kalian pada kelas 7 telah belajar tentang perkalian bilangan bulat. Nah, untuk bilangan berpangkat ini ada hubungannya dengan perkalian bilangan bulat. Perpangkatan adalah perkalian berulang sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Contohnya nih, ada 14 dikalikan dengan 14 dikalikan 14 itu akan sama dengan 14 pangkat 3. Karena di sini 14-nya ada 3, maka itu pangkatnya adalah 3. Kemudian negatif 8 dikalikan dengan negatif 8 dikalikan dengan negatif 8 dikalikan dengan negatif 8 itu akan sama dengan negatif 8 dipangkatkan dengan 4. Karena di sini negatif 8-nya itu ada 4. Seperti definisi di atas bahwa perpangkatan adalah perkalian berulang sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Nah, bilangannya itu kan negatif 8. Nah, perulangannya negatif 8-nya itu ada 4. Uraian di atas menunjukkan bahwa perkalian berulang dengan bilangan pokok yang sama dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Dengan demikian, untuk sembarang bilangan bulat A, pemangkatan bilangan seperti di atas dapat dinyatakan sebagai berikut. Misalkan A pangkat N itu akan sama dengan A dikalikan dengan A dikalikan dengan A sebanyak N faktor, di mana A adalah bilangan pokok, sedangkan N adalah bilangan pangkat atau eksponen. Untuk bilangan A pangkat N dengan N bilangan bulat positif, maka A pangkat N ini disebut bilangan berpangkat sebenarnya. Jadi kalau pangkatnya positif itu disebut bilangan berpangkat sebenarnya. Contohnya, tentukan arti dari hasil dari pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Yang pertama ada 5 pangkat 4. Itu kan artinya 5 dikali dengan 5 dikali 5 dikali 5, yaitu sebanyak 4 kali ya. 5 dikali 5 ini sebanyak ada 4 kali. Maka hasilnya sama dengan 5 dikalikan 5 25 dikalikan 5 sama dengan 125, kemudian dikalikan lagi dengan 5 sama dengan 625. Untuk contoh yang kedua adalah negatif 13 dipangkatkan 2, itu kan akan sama dengan negatif 13 dikalikan negatif 13. Nah, seperti kita pelajari pada kelas 7 itu, bahwa kalau perkalian dengan tanda yang sama, ini kan tandanya sama negatif semua, maka hasilnya akan positif, maka sama dengan 169. Untuk contoh yang ketiga adalah negatif 6 dipangkat 5. Nah, karena ini enggak dikurung, maka negatifnya ini di luar. Jadi yang kita kalikan itu adalah ada 6 dikalikan 6 itu sebanyak 5 kali. Nah, kita hitung
Jadi ini kan hasilnya adalah 7.776, kemudian ada negatifnya, maka negatif 7.776. Perhatikan contoh B, di mana tanda negatif ikut dipangkatkan, karena ini kan negatifnya ini berada di dalam kurung ya. Sedangkan untuk pada contoh C itu tanda negatifnya tidak ikut dipangkatkan karena ini tidak dikurung. Jadi yang kita hitung pangkatnya itu hanya yang ini aja, angkanya 6 aja. Untuk materi yang kedua yaitu adalah bilangan berpangkat 0. Perhatikan pembagian bilangan berpangkat di bawah ini. Yang pertama ada 5 pangkat 6 dibagi per 5 pangkat 4. Nah, itu nanti akan sama dengan 5 kali 5 kali 5 sebanyak 6 kali per 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Nah, kemudian 5 pangkat 6 per 5 pangkat 4 itu akan sama dengan 5 pangkat 6 dikurangin dengan 4. Karena di sini pecahan, maka pangkatnya tinggal kita kurangkan. Nah, jadi akan sama dengan 5 pangkat 2. Untuk yang ke B, ada 6 pangkat 5 dibagi per 6 pangkat 5. Itu akan sama dengan 6 kali 6 kali 6 diulang sebanyak 5 kali. Kemudian per 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Sama seperti tadi, kalau 6 per 5, 6 pangkat 5 per 6 pangkat 5 itu akan sama dengan 6 pangkat 5 dikurangin 5. Jadi pangkatnya kita kurangkan. Jadi itu akan sama dengan 6 pangkat 0. Nah, dari sini kalau ini tadi kan 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Itu kan hasilnya kalau dibagi sama yang di bawahnya itu akan sama dengan 1. Nah, berdasarkan uraian di atas diperoleh hubungan berikut. Tadi kan 6 pangkat 5 dibagi dengan 6 pangkat 5 itu sama dengan 6 pangkat 0. Karena 6 pangkat 5 dikurangin 5, jadi pangkatnya kita kurangkan. Kemudian 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 5, yang ini itu hasilnya akan sama dengan 1. Nah, dari hubungan keduanya ini diperoleh bahwa 6 pangkat 0 itu akan sama dengan 1. Yang ke C, ada 0 pangkat 5 dibagi dengan 0 pangkat 5. Sama seperti tadi, 0 pangkat 5 dikurangin 5. Maka hasilnya adalah 0 pangkat 0. Kemudian 0 pangkat 5 dibagi 0 pangkat 5 dibuat menjadi perkalian berulang. Maka 0 dikali 0 sebanyak 5 kali. Yang bawah juga 0 kali 0 sebanyak 5 kali. Maka hasilnya akan sama dengan 0 per 0 atau tidak terdefinisikan. Nah, berdasarkan penelaahan hasil di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk sembarang bilangan bulat A dengan A tidak sama dengan 0 selalu berlaku A pangkat 0 itu akan sama dengan 1. Untuk yang kedua, untuk A sama dengan 0, maka A pangkat 0 tidak didefinisikan. Dengan demikian, 0 pangkat 0 tidak terdefinisikan. Kalau tadi yang selain A-nya tidak 0, maka itu hasilnya kalau dipangkatkan 0 itu akan sama dengan 1. Tetapi kalau 0 pangkat 0 hasilnya tidak terdefinisikan. Untuk materi yang ketiga, bilangan berpangkat negatif. Untuk menyatakan bilangan bulat yang berpangkat negatif dapat digunakan formula ini. Yang pertama, A pangkat N itu akan sama dengan 1 per A pangkat negatif N. Atau A pangkat negatif N akan sama dengan 1 per A pangkat N dengan A tidak sama dengan 0. Nah, dari sini kalau tadinya pangkatnya positif dibuat pangkat negatif, maka menjadi 1 per A pangkat negatif N. Sebaliknya, kalau yang tadinya pangkat negatif akan menjadi pangkat positif, itu
menjadi 1 per A pangkat N. Analog dengan pembahasan bilangan bulat berpangkat positif, kita dapat menyesuaikan bilangan bulat berpangkat negatif seperti pada contoh di bawah ini. Yang pertama ada 6 pangkat 3. Nah, di sini tadinya kan pangkatnya positif, akan kita buat menjadi pangkat negatif. Maka akan sama dengan 1 per 6 pangkat negatif 3. Kemudian di sini 10 pangkat negatif 4. Tadinya pangkat negatif akan dijadikan menjadi pangkat positif, maka itu akan sama dengan 1 per 10 pangkat 4. Ada 2 pangkat negatif 1, itu akan sama dengan 1 per 2 pangkat 1. Kemudian kalau 2 pangkat negatif 2, itu akan sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Nah, contohnya, tentukan hasil perpangkatan bilangan-bilangan berikut. Yang A ada 3 pangkat negatif 4. 3 pangkat negatif 4 itu akan sama dengan 1 per 3 pangkat 4. Karena di sini tadinya pangkat negatif, setelah dibuat 1 per, maka pangkatnya menjadi positif. 3 pangkat 4 itu sama dengan 81, maka akan sama dengan 1 per 81. Untuk yang B, 25 kali 10 pangkat negatif 4. Kita buat seperti tadi, pangkatnya diubah menjadi positif. 25-nya utuh dikali 1 per 10 pangkat 4. 25 kali 1, 25. Kemudian 10 pangkat 4 kali 1, 10 pangkat 4. Nah, 10 pangkat 4 itu sama dengan 10.000. Yang kedua, nyatakan bilangan berikut dalam bilangan berpangkat sederhana. Yang pertama ada 1 per 25 X pangkat 6. Nah, ini kan akan sama dengan 1 per 25 dikalikan dengan 1 per X pangkat 6. Jadi kita pisahkan. Kemudian 1 per 25, satunya masih utuh. Kemudian 25-nya ini kita buat menjadi perpangkatan, yaitu adalah 5 pangkat 2. Kemudian dikali dengan 1 per X pangkat 6, masih utuh ya. Jadi hasilnya itu akan sama dengan, nah kita ubah, yang tadinya 1 per 5 pangkat 2 itu akan sama dengan 5 pangkat negatif 2. Kemudian yang 1 per X pangkat 6 itu akan menjadi X pangkat negatif 6, karena yang tadinya positif jadi negatif. Yang tadinya seper kita ubah menjadi, nggak dibuat seper ya gitu. Untuk yang selanjutnya adalah AB dibagi dengan A ditambah dengan B dipangkatkan 2, negatif 2. Nah, kita pisah dulu. Jadi AB dikalikan dengan 1 per A plus B dipangkatkan negatif 2. Nah, untuk 1 per A plus B pangkat negatif 2 ini kita ubah menjadi pangkat positif, yaitu adalah AB-nya masih utuh, A plus B pangkat 2, karena di sini tadinya negatif 2. 1 per ini pangkatnya negatif 2, jadi di sini ada tidak dibuat per-peran tapi jadi pangkatnya positif. Nah, setelah itu kita ketahui hasilnya adalah AB kali A plus B dipangkatkan dengan 2. Materi selanjutnya adalah notasi ilmiah atau bentuk baku bilangan. Notasi ilmiah atau bentuk baku bilangan digunakan untuk mempermudah penulisan dan cara membaca bilangan yang sangat besar atau sangat kecil nilainya. Yang pertama, notasi ilmiah bilangan besar dinyatakan sebagai berikut. A kali 10 pangkat N dengan A-nya ini lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10.
Jadi A-nya itu antara 1 dan kurang dari 10. N adalah bilangan bulat positif, jadi pangkatnya ini harus positif. Itu jika notasi ilmiah bilangan besar. Kemudian yang kedua adalah notasi ilmiah bilangan kecil dinyatakan sebagai berikut. A kali 10 pangkat N dengan A-nya ini lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10, sama ya. Tetapi bedanya adalah N-nya bilangan bulat negatif. Jadi kalau tadi notasi ilmiah bilangan besar itu N-nya positif. Kalau notasi ilmiah bilangan kecil itu N-nya adalah negatif. Contohnya, nyatakan bilangan berikut dengan menggunakan notasi ilmiah atau notasi bilangan baku. Nih ada angka segini, sekian ya. Kemudian kita buat menjadi notasi ilmiah. Maka akan sama dengan 3,45, kan di sini komanya. Nah, kita hitung mundur, dikalikan dengan berapa? Berarti 100 juta ya. Ini 100 juta, maka akan sama dengan 3,45 kali 10 pangkat 8, karena nolnya ada 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi A-nya itu sama dengan 3,45 di sini, 3,45. Kemudian N-nya itu pangkatnya ada 8. Untuk contoh yang kedua, 0,000068 itu akan sama dengan 6,8 dibagi dengan ya benar 100.000. Jadi 6,8 dikali 100.000, karena ini tadinya bagi, kita buat menjadi perkalian, maka menjadi 1/100.000. Kemudian hasilnya adalah 6,8 dikali 10 pangkat negatif 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Atau ini kan pertamanya 6,8 dikalikan 1/10 pangkat 5. Kemudian sama dengan 6,8 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 5, di mana A-nya adalah 6,8 ya. 6,8 dan M-nya adalah negatif 5. Materi selanjutnya adalah bilangan pecahan berpangkat. Untuk sembarang bilangan pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0, pemangkatnya didefinisikan sebagai berikut. Misal A per B dipangkatkan dengan 2, maka itu akan sama dengan A per B dikali A per B. Sebanyak 2 kali ini ya pengulangannya. Kemudian kalau A per B dipangkatkan 3, itu akan sama dengan A per B dikali A per B dikalikan dengan A per B. Pengulangannya sebanyak 3 kali karena di sini adalah pangkatnya 3. Kemudian A per B dipangkatkan 6, maka akan sama dengan A per B dikali A per B dikali dengan A per B dikali A per B dikali A per B. Di sini pengulangannya sebanyak 6 kali. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut. A per B dipangkatkan dengan N itu akan sama dengan A per B dikali A per B diulang sebanyak N kali, dengan B tidak sama dengan 0 dan N adalah bilangan bulat. Contohnya, tentukan hasil pemangkatan berikut. Yang pertama ada 3/5 dipangkatkan dengan 4. Maka kita tulis itu akan sama dengan 3/5 dikali 3/5 dikali 3/5 dikali 3/5 sebanyak 4 kali pengulangannya. Kemudian 3 dikali 3 9 dikali 3 27 dikali 3 sama dengan 81. Kemudian yang 5 kali 5 25 kali 5
dikali 5 sama dengan 625. Jadi 3/5 dipangkatkan dengan 4 hasilnya adalah 81/625. Untuk contoh yang kedua ada negatif dari 1/3 dipangkatkan dengan 3. Nah, dari sini ini kan pecahan campuran. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Maka negatif 1/3 itu akan sama dengan negatif 4/3 dipangkatkan dengan 3. Seperti tadi kita buat menjadi perkalian berulang menjadi seperti ini ya. Setelah itu kita hitung. Maka hasilnya adalah negatif 64/27. Karena di sini kan kalau negatif dikalikan dengan negatif hasilnya adalah positif. Kemudian udah positif kan dikalikan dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Nah, dari pecahan biasa ini kita kembalikan lagi jadi dari pecahan yang biasa ini kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu menjadi negatif 2 10/27. Contoh yang ketiga, negatif 4/7 dipangkatkan dengan negatif 2. Nah, karena ini negatif 2, maka kita ubah menjadi pangkat positif, yaitu 1/-4/7 dipangkatkan 2. Kemudian ini kan akan sama dengan yang tadinya pembagian ini, kita ubah menjadi perkalian, yaitu 1 dikali negatif 7/4 dipangkatkan 2. Karena ini menjadi perkalian, maka dibalik ya, yang tadinya negatif 4/7 menjadi negatif 7/4. Kemudian kita hitung 7 ini kan akan sama dengan negatif 7/4 dikalikan dengan negatif 7/4, maka sama dengan 49/16. Diubah menjadi pecahan campuran menjadi 31/16. Untuk contoh yang keempat yaitu adalah negatif 4/A/5 dikalikan dengan negatif 3. Sama seperti tadi kita ubah menjadi pangkatnya positif, maka akan sama dengan 1/4 negatif 4A/5 dipangkatkan 3. Ini yang tadinya pembagian, jadi 1 sama ini kan akan sama dengan 1 dibagi negatif 4A/5 dipangkatkan 3. Kemudian kita ubah menjadi perkalian. Sama seperti tadi kita balik. Yang tadinya negatif 4A/5 itu akan menjadi negatif 5/4A dipangkatkan 3. Kemudian hasilnya adalah negatif 5/4A dikalikan negatif 5/4A dikalikan dengan negatif 5/4A, maka akan sama dengan negatif 125/64A pangkat 3. Jadi kan ini 4 kalikan 4A kalikan 4A itu adalah 16A kuadrat, kemudian dikalikan lagi dengan 4A, maka hasilnya adalah 64A pangkat 3. Contoh yang terakhir ada negatif 2x/3y dipangkatkan dengan negatif 4. Sama seperti tadi kita buat menjadi pangkat positif, yaitu 1 per negatif 2x/3y dipangkatkan 4, atau ini akan sama dengan yang ini 1 dibagi negatif 2x/3y dipangkatkan 4. Kemudian yang tadinya dari pembagian kita ubah menjadi perkalian, maka yang ini harus kita balik, yaitu menjadi 1 dikali negatif 3y/2x dipangkatkan 4. Kemudian kita hitung negatif 3y/2x dikalikan negatif 3y/2x sebanyak pengulangannya sebanyak 4 kali. Maka hasilnya adalah 81
Y pangkat 4 per 16 X pangkat 4. Karena kan di sini 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 itu 81. Kemudian 21 Y-nya ada 4, maka Y pangkat 4. Kemudian yang bawah 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. Kemudian 16 X-nya ada 4. Nah, kenapa di sini positif? Karena kan negatif dikalikan dengan negatif itu hasilnya positif. Kemudian dikalikan lagi dengan negatif, maka hasilnya negatif. Negatif dikalikan negatif, maka hasilnya adalah positif. Nah, jadi hari ini kita telah belajar tentang bilangan berpangkat, bilangan bulat. Ada bilangan berpangkat, bilangan bulat, di mana pemangkatan merupakan perkalian berulang. Terus ada lagi bilangan berpangkat 0. Jadi kalau bilangan berpangkat 0 itu akan sama dengan 1. Misalkan ada 1 pangkat 0, maka akan sama dengan 1. Akan tetapi jika 0 pangkat 0 itu hasilnya tidak terdefinisikan. Kemudian tadi juga sudah belajar mengenai bilangan berpangkat negatif. Kemudian ada notasi ilmiah bilangan. Untuk yang notasi ilmiah bilangan besar itu pangkatnya positif. Kalau untuk notasi ilmiah bilangan kecil itu pangkatnya negatif. Kemudian juga sudah belajar mengenai tentang bilangan pecahan berpangkat. Baik, untuk pembelajaran pada hari ini cukup sampai di sini. Jika ada yang mau bertanya, silakan disampaikan melalui kolom komentar. Untuk tugas nanti akan saya upload di e-learning. Untuk pembelajaran untuk minggu depan, kita akan belajar tentang bilangan berpangkat pecahan. Saya minta kalian mempelajari materi bilangan berpangkat pecahan terlebih dahulu. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.